kalau begitu sekarang kita masuk ke pembelajaran. Nah, sebelumnya nih Ibu mau minta teman-teman buat bikin kelompok. Tapi kalau misalnya Ibu pilih langsung aja nggak apa-apa? Atau mau pilih sendiri? Boleh Bu, pilih aja sendiri. Oke, Ibu pilih ya. Nah, di sini Ibu pengen kelompok satunya itu ada Tiara sama Angelin, lalu kelompok duanya Ibu mau ada Salma dan Regina. Gimana teman-teman, keberatan nggak? Tidak, Bu. Tidak Bu. Enggak ya. Oke, baik. Tidak Bu. Iya. Kalau begitu, kalau semuanya sudah setuju, Ibu sekarang akan menjelaskan mengenai tugasnya. Jadi nanti kalian akan mendiskusikan 5 pertanyaan mengenai 2 topik yang berbeda. Nah, untuk kelompok 1 ini materinya adalah hardware komputer dan yang untuk kelompok 2 ini materinya adalah software dari komputer. Nah, nanti dari kelima pertanyaan tersebut, kelompok kalian akan bertukar pertanyaan dan kalian akan berdiskusi lagi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, nanti setelah dijawab ya, nanti kita tukeran kertas, terus nanti kita kayak lempar-lempar pertanyaan gitu ya, teman-teman. Nah, terus nanti di akhir itu Ibu akan mengulas sedikit tentang hasil diskusi dari tanya jawab kita ini. Nah, sebelum dimulai, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baik, tidak ada pertanyaan ya. Nah, sekarang Ibu akan memberi kalian waktu 10 menit untuk menyiapkan pertanyaan dan juga jawabannya. Nah, terus Ibu izinkan ya buat teman-teman lihat ke internet. Apakah cukup kan nih waktunya 10 menit? Cukup, Bu. Cukup Bu. Oke, silahkan dimulai diskusinya teman-teman. Nah, oke, apa sudah selesai teman-teman? Sudah, Bu. Sudah Bu. Sudah selesai ya diskusinya. Nah, berarti kalau begitu sekarang coba kalian tukeran kertasnya. Terus jawaban yang sudah disimpan sama teman-teman jangan diberikan ke kelompok lain yang nanti akan menjawabnya ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini Ibu beri waktu lagi 10 menit untuk kalian menjawab pertanyaan yang diberikan sama teman-teman kalian. Cukup nih ya 10 menit. Cukup Bu. Oke, silakan dimulai menjawab pertanyaannya. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah terjawab semuanya? Sudah, Bu. Iya, sudah Sudah, terjawab Bu. ya. Oke, baik sekali. Nah, sekarang Ibu minta kalian coba pilih 3 pertanyaan dari kelompok kalian sendiri untuk ditanyakan ke kelompok lainnya yang akan langsung dijawab oleh kelompok tersebut secara bergantian ya. Apakah instruksinya cukup dipahami, teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Tidak, udah, Bu. Sudah cukup. Baik. Tanya jawabnya dimulai dari kelompok 1 ya, teman-teman. Silahkan dimulai. Baik, Tiara. Pertanyaannya, sebutkan contoh hardware yang memiliki fungsi sebagai output. Boleh untuk kelompok 2, silahkan dijawab. Ada printer, kemudian monitor sama scanner. Baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Kepada kelompok 2, silahkan. Oke. Jadi, pertanyaan selanjutnya, software apa yang digunakan sebagai alat pengolahan kata? Baik, kepada kelompok 1, silahkan dijawab. Word dan PowerPoint.
Iya. Lalu selanjutnya boleh pertanyaan selanjutnya dari kelompok 1. Scanner itu fungsinya untuk apa? Izin jawab Ibu. Baik. Fungsinya untuk mengonversi dokumen dari hard copy menjadi soft copy, Bu. Baik. Pertanyaan selanjutnya ya, teman-teman. Pertanyaan selanjutnya, Excel biasanya digunakan untuk Izin menjawab, Bu, untuk mengolah data. Baik. Pertanyaan selanjutnya boleh? Izin mengajukan pertanyaan ya, Bu. Apa yang terjadi jika kita mematikan komputer secara tiba-tiba? bisa menjawab data yang sedang kita olah akan hilang jika belum diisi. Baik. Pertanyaan terakhir, teman-teman. Jadi pertanyaan ini, software apa yang dapat kita gunakan untuk menjelajahi internet? Izin menjawab, Bu, Google Chrome. Nah, bagus banget nih. Tadi udah ada total berarti 6 pertanyaan ya, teman-teman. Udah terjawab semuanya. Nah, sekarang kita bakalan coba bahas sedikit mengenai hasil pertanyaan tadi ya. Coba tadi pertanyaan pertama itu hardware apa yang berfungsi sebagai output ya? Coba dijawab lagi, Rere. Scanner, printer, sama monitor kan, Bu? Nah, iya. Itu tadi printer sama monitornya udah bener ya. Nah, tapi untuk scanner itu fungsinya sebagai hardware untuk input nih, Re. Jadi, nanti dia itu bisa mengubah data fisik jadi menjadi data digitalnya gitu. Misalnya nanti kita punya ijazah. Nah, itu kan bentuknya kertas ya. Nah, nanti itu bisa kita bikin jadi versi digitalnya gitu dari ijazahnya. Nah, berarti scanner itu tidak termasuk ke dalam hardware untuk output ya. Apakah dapat dipahami? Paham, Bu? Nah, begitu ya. Iya, baik. Terima kasih ya teman-teman, begitu. Lalu untuk pertanyaan yang kedua tadi dari kelompok 2 ada software apa yang digunakan untuk mengolah kata. Coba tadi kelompok 1 jawabannya apa? Tadi jawaban saya Word dan PowerPoint, Bu. Nah, itu betul ya, teman-teman. Jadi, Word sama PowerPoint ini sebenarnya sama-sama digunakan untuk mengolah kata. Nah, tapi biasanya Word itu untuk versi kata-katanya yang lebih panjang gitu, teman-teman. Jadi, yang informasinya lebih dirinci gitu ya, lebih detail. Nah, untuk PowerPoint sendiri biasanya kata-kata yang digunakan itu lebih padat, jadi cuman poin-poinnya aja. Makanya kenapa dinamakan PowerPoint. Nah, pertanyaan selanjutnya tadi apa coba? Ya selanjutnya itu scanner, Bu, biasanya digunakan untuk mengonversi dari hard copy jadi soft copy. Nah, ini udah benar ya teman-teman. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi di pertanyaan pertama. Masih pada ingat kan? Pertanyaan selanjutnya tadi tentang Excel ya. Coba Ibu pengen dari Tiara yang jawab. Izin menjawab, Bu, Excel itu untuk mengolah data, bukan ya, Bu? Nah, ya jadi teman-teman, emang ya Excel ini itu lebih seringnya digunakan untuk mengolah data nih. Karena bentuknya juga itu dia kan Excel kalau kita lihat tuh tabel ya, jadi lebih mudah untuk mengolah data. Nah, tapi biasanya kalau Excel ini lebih ditujukan untuk mengolah angka. Jadi, kita bisa menggunakan tabel, terus menghitung kombinasi angka juga bisa jadi lebih mudah loh. Coba di sini ada yang udah pernah nyoba Excel belum? Saya, Bu, pernah.
Terus emang di Excel juga lebih gampang, Bu. Jadi kayak nggak usah buka kalkulator lagi, Bu. Oh iya, bener banget nih teman-teman. Nggak usah buka kalkulator lagi kalau kita udah buka Excel. Nah, jadi di situ langsung juga bisa ya, Sal. Nah, selanjutnya pertanyaannya tadi itu apa yang terjadi jika kita mematikan komputer secara tiba-tiba? Coba teman-teman dijawab. Data yang kita olah tuh nggak hilang tersebut, nggak kesimpan. Nah, iya betul ya. Betul nih Rere, makasih ya Re. Nah, jadi kan kalau misalnya data yang belum kita save itu masih tersimpan di RAM ya teman-teman. Nah, sedangkan kalau RAM itu dia menyimpan hanya ketika komputer sedang menyala. Jadi kalau misalnya komputernya mati, otomatis si RAM itu juga berhenti untuk menyimpan. Nah, tapi biasanya kalau sekarang-sekarang ini itu penyimpanannya udah bisa otomatis ya teman-teman. Jadi kalau misalnya komputer kita tiba-tiba mati juga, insya Allah gitu bisa terselamatkan. Nah, terus oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir ya teman-teman. Tadi software apa yang dapat kita gunakan untuk menjelajahi internet? Google Chrome, Bu. Nah, benar nih teman-teman. Google Chrome itu sebetulnya cuma salah satu dari banyaknya mesin pencarian yang ada di internet ya. Nah, ada juga nih biasanya tergantung sama gadget yang kita pakai. Biasanya buat iOS itu ada Safari, terus pengguna Microsoft biasanya ada Microsoft Edge, terus ada Internet Explorer, terus yang paling banyak dipakai dulu itu Mozilla Firefox nih. Nah, oke, kalau gitu semua pertanyaan udah kita bahas satu-satu. Jadi diskusi untuk kali ini Ibu cukupkan dulu. Ada pertanyaan nggak nih dari teman-teman? Enggak ada, Bu. Tidak ada, Ibu. Cukup. Oke, kalau gitu sekarang Ibu mau beri kalian tugas ya.